hari Lebaran paginya, saya ingin memberi gambaran. Bangun pagi, sebelum atau setelah sholat subuh, mandilah. Mandi, baru siap-siap untuk pergi sholat. Kalau wilayah Anda wilayah bebas dari pengaruh COVID-19, silahkan pergi ke masjid. Tapi yang menentukan itu ahlinya, jangan Anda yang tentukan. Dan ya, di banyak daerah itu sama sekali belum zona hijau sebetulnya. Ya, itu satu. Tapi jadi kalau tidak, maka di rumah saja. Sebelum sholat, makanlah beberapa butir korma. Kalau tidak ada korma, apalah untuk menandakan bahwa hari ini sudah akhir puasa. Udah nggak puasa lagi. Itu satu. Waktu sholat Idul Fitri itu adalah setelah matahari terbit dan setelahnya itu sekitar 20 menit. Waktunya berakhir sekitar 20 menit sebelum dhuhr. Jadi Anda bisa laksanakan jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 11.30 masih bisa. Jadi kalaupun teman-teman yang sebetulnya ada di zona hijau mungkin, itu waktunya bisa dibikin panjang sehingga bisa bergantian gitu ya. Nggak perlu juga berdesak-desakan di itu bisa. lapangan atau betul. Nah, itu ya. Tapi hanya yang di zona hijau ya teman-teman. Yang di zona hijau. Kalau tidak di rumah sekarang. Di rumah bisa dilaksanakan. Dulu zaman Nabi, ada sahabat beliau yang rupanya ketiduran. Waktu pagi ini akhirnya dia sholat sendirian di rumahnya. Itu berarti ada dasar orang sholat sendirian kalau ada uzur, apalagi kalau uzur itu. Ada ulama yang berkata bahwa sholat Idul Fitri itu harus berjamaah. Kalaupun kita menganut paham itu, jumlah jamaahnya itu minimal 4 orang. Karena dikatakan bahwa harus dilakukan oleh banyak orang. Banyak itu adalah lebih dari 3 itu. Lebih dari 2 itu banyak. 3 itu banyak, lebih jadi 4 itu sudah cukup banyak. 4 orang. Salatnya dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, disusul dengan 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Jadi jumlah seluruhnya 8 kali. Baru baca Fatihah, itu mutlak. Baru baca ayat walaupun pendek, Qul huwallahu ahad, atau alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Ruku, sujud, berdiri dari ruku sambil takbir. Itu takbir peralihan. Setelah itu takbir lagi 5 kali. Setelah takbir 5 kali, ruku, sujud, tasyahud, salam. Selesai salat. Biasanya setelah selesai sholat ada khutbah. Tetapi ada ulama berkata khutbah itu tidak wajib, tidak hanya anjuran. Sehingga kalau tidak mau khutbah, maka tidak apa-apa tidak khutbah. Namun saya menganjurkan khutbah itu tidak sulit. Kalaupun tidak bisa memenuhi syarat-syarat khutbah, ada pujian pada Allah, alhamdulillah, salawat pada Nabi, mengingatkan tentang ketakwaan, dimulai dengan takbir 9 kali dan seterusnya. Khutbahnya bisa sekali, bisa 2 kali, beda pendapat ulama. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, cukup dengan memberi petuah, pesan dan nasihat-nasihat. Tetap ada tetap ada. Habis ya. Tidak harus memenuhi semua ketentuan yang kalau keadaan normal. Bagaimana dalam keadaan normal. Mudah-mudahan besok atau lusa pada saat Lebaran semua bisa mempraktekannya
cara